Di sini, saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan tema cerebral palsy. Langsung saja kita masuk ke materinya tentang cerebral palsy. Apa sih cerebral palsy itu? Cerebral palsy atau lumpuh otak dapat diartikan sebagai sebuah penyakit yang menyebabkan seseorang itu memiliki keterbatasan dalam pergerakan dan koordinasi tubuhnya. Penyakit ini disebabkan oleh gangguan perkembangan otak yang biasanya terjadi sejak seseorang itu masih di dalam kandungan. Namun, gangguan otak ini juga bisa baru terjadi pada saat dilahirkan atau 2 tahun pertama setelah kelahiran. Pada anak yang terkena cerebral palsy dapat timbul sejumlah gejala sebagai berikut. Yang pertama, kecenderungan menggunakan satu sisi tubuh, misalnya menyeret salah satu tungkai saat merangkak atau menggapai sesuatu hanya dengan satu tangan. Yang kedua, terlambatnya perkembangan kemampuan gerak atau motorik seperti merangkak atau duduk. Yang ketiga, kesulitan melakukan gerakan yang tepat, misalnya saat mengambil suatu benda. Yang keempat, gangguan penglihatan dan pendengaran. Yang kelima, masih mengompol walaupun usianya sudah lebih besar akibat tidak bisa menahan kencing. Yang keenam, gangguan kecerdasan. Dan yang terakhir, terus-menerus mengeluarkan air liur atau. Adapun berikut penyebab cerebral palsy atau lumpuh otak sebagai berikut. Yang pertama, cedera kepala yang serius. Yang kedua, masalah kelahiran prematur. Yang ketiga, tidak cukup darah, oksigen, atau nutrisi lain sebelum atau selama kelahiran. Yang keempat, infeksi serius yang dapat mempengaruhi otak seperti meningitis. Dan yang kelima, beberapa masalah menurun dari orang tua ke anak atau kondisi genetik yang mempengaruhi perkembangan otak anak. Ada juga banyak faktor resiko yang meningkatkan resiko cerebral palsy atau lumpuh otak, seperti ibu mengalami cedera atau infeksi selama kehamilan, anak tidak mendapatkan cukup oksigen di dalam kandungan, dan yang terakhir, cedera atau infeksi pada masa awal kanak-kanak. Dokter akan menduga seorang anak itu mengalami cerebral palsy apabila terdapat sejumlah gejala yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun, untuk memastikan itu, dokter akan menyarankan pemeriksaan lanjutan seperti yang pertama, elektroencephalografi yang bertujuan untuk melihat semua aktivitas listrik otak dengan menggunakan bantuan alat khusus yang disambungkan ke kulit kepala. Yang kedua, uji pencitraan. Uji pencitraan ini dilakukan untuk melihat area otak yang rusak atau berkembang tidak normal. Sejumlah uji pencitraan yang dapat dilakukan adalah USG. Baiklah, kita masuk ke materi yang terakhir. Berikut beberapa langkah yang dapat membantu pencegahan cerebral palsy atau terjadinya kelainan perkembangan otak ini pada anak-anak untuk meminimalkan risiko mendapatkan cedera otak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengambil langkah-langkah untuk mencegah kecelakaan. Yang kedua, pastikan orang tua sudah familiar dengan tanda-tanda penyakit kuning pada bayi baru lahir. Yang ketiga, tahu bagaimana mencegah keracunan timah. Yang keempat, jauhkan anak dari orang-orang yang memiliki penyakit menular yang serius seperti meningitis. Dan yang terakhir, pastikan imunisasi anak lengkap dan mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.